Baik, kembali lagi kita melanjutkan perbincangan. Saya mau lanjut ke Pak Dino dulu. Pak Dino, tadi juga mungkin belum terjawab secara spesifik bagaimana load kerja dari seorang diplomat ini. Karena begini Pak, di awal kasus ini kan banyak masyarakat yang mengkait-kaitkan akan kematian Arya Daru ini dengan pekerjaannya yang cukup sensitif, dengan hal-hal yang mungkin besar begitu, TPPO dan lain sebagainya. Apakah dari Pak Dino ada melihat ke arah sana, Pak? Kalau menurut saya, selama 30 tahun saya bekerja di Kementerian Luar Negeri, tidak pernah ada orang yang bunuh diri karena beban kerjanya yang begitu berat, gitu ya. Beban kerja memang berat, tapi itu biasanya diplomat menganggapnya sebagai suatu tantangan yang menyenangkan, gitu ya, tantangan karir. Jadi saya tidak pernah dengar itu karena dia stres, dia bunuh diri. Kalau mengenai masalah mungkin ada TPPO yang ada kaitannya dengan ini, ya silakan dicek aja oleh polisi apakah ini kemungkinannya, gitu ya. Menurut saya metodologinya cukup simple, cari teori motivasi. Ya, apa kira-kira yang bisa memotivasi orang untuk melakukan kemungkinan pembunuhan berencana ini, apakah dari segi pribadi, misalnya asmara, gitu ya, atau dari segi pekerjaan, dan dicari aja, gitu. Ini kan kuncinya di handphone yang hilang, bahwasanya handphone ini hilang aja udah sangat janggal, gitu, right? Jadi tolong dicari, ditelusuri terus lead yang ada, dan diwawancarai terus orang yang kemungkinan bisa memberikan penerangan lebih jauh, dan dicari kesimpulannya. Tapi untuk memberhentikan kesimpulan ini dan menyatakan kami tidak menemukan bukti, menurut saya masih terlalu dini, gitu ya. Jadi saya harap polisi terus bekerja, karena sekarang kredibilitas polisi banyak dinilai dari kasus ini di mata masyarakat. Tapi memang kalau dari sisi pekerjaan sebagai diplomat ini, kalau berhubungan dengan hal-hal sensitif ini, seperti apa sih Pak resikonya mungkin? Resikonya bisa digambarkan nggak kepada pemirsa? Ya, resiko selalu ada ya. Waktu saya di Timur Timur dulu, tentu ada resiko di luar konflik, saya bisa tertembak dan lain sebagainya. Tapi kalau kasus Arya Daru, ini pandangan pribadi, dia menangani orang-orang TPPO, gitu ya, di luar negeri. Dia bermain di lini 2 atau 3, jadi dia jauh dari situasi operasional di lapangan. Yang berhubungan mungkin dengan orang-orang yang jahat, gitu ya. Jadi walaupun kemungkinan itu ada tentu ya, tapi keep in mind dia agak jauh dari medan ya, lebih kepada aspek birokratisnya, gitu ya. Dan jadi walaupun kemungkinan itu ada, tapi menurut saya agak kecil ya. Jadi perlu dicari motivasi kemungkinan lainnya yang perlu ditelusuri ya. Dan wawancara orang secara tuntas saja, kejar terus pasti ketemu ya. Dan jangan sampai pembunuhnya ini, saya berasumsi ini pembunuhan ya, ini bebas, gitu ya, karena polisi dengan cepat menentukan tidak bisa menemukan bukti, gitu. Itu ketidakadilan bagi Arya Daru, bagi keluarganya, dan juga bagi masyarakat. Oke, baik, terima kasih Pak Dino. Saya ke Pak Dwi. Pak Dwi, berarti tadi Pak Dino juga sempat menyebutkan adanya kesimpulan yang terlalu prematur begitu. Pihak keluarga juga merasakan hal yang sama ya? Iya, yang sama. Kan daluarsa masalah pembunuhan ini kan cukup lama, lebih dari 10 tahun. Kenapa harus buru-buru? Dengan kehati-hatian. Ada tekanan dari pihak tertentu mungkin Pak? Saya nggak tahu. Yang jelas ya nggak perlu disimpulkan terlalu cepat lah, itu aja. Dan beberapa hasil daripada psikologi forensik dan sebagainya terlalu cepat menurut saya, dan hanya beberapa saksi yang diperiksa, tidak menyeluruh, keluarganya belum ditanya juga, lingkungan kerjanya nggak ditanya. Nah itu ya, tolong diperdalam lagi, apakah dengan burnout begitu langsung bisa melakukan bunuh diri. Tapi tadi lihat pada saat dia keluar dalam membawa kantong kresek keluar, itu kan posisinya aman-aman saja. Fine-fine aja kelihatannya. Fine-fine saja, dia nggak merasa tertekan, nggak merasa kecemasan, nggak ada itu kecemasan di situ. Kalaupun digambarkan pada saat dia bolak-balik ke atap rooftop dan ini, pada saat dia keluar aman,
Kalau orang merasa ketakutan, apa dia di dalam nggak mungkin berani keluar. Hanya buang sampah itu satu clue bahwa buang sampah aja dia berani keluar, dan itu dia keluar depan ya. Dan buang sampahnya ada di depan, itu aman gitu loh. Jadi kalau dianggap dia mau bunuh diri, masa orang mau bunuh diri dia keluar lagi, agaknya susah, agaknya nggak masuk akal, itu aja. Oke Mbak Hanifah, ini kayak apa ya, teka-teki puzzle ya Mbak ya, jadi masih ada yang kurang, jadi semuanya belum bisa terlihat secara utuh. Kan pihak kepolisian juga tidak menghentikan, masih juga menantikan mungkin ada temuan-temuan baru. Tapi kalau bisa disimpulkan dari sisi kriminolog nih Mbak, sebenarnya bisa dilihat dari mana sih? Apakah didalami dari saksi-saksi, 2 orang yang ditemui terakhir, pihak keluarga, walaupun saat ini kita tahu handphonenya juga nggak bisa dilacak gitu kan? Oke, baik. Sebetulnya kita tidak menganggap polisi tidak bekerja ya, karena bagaimanapun juga walaupun sudah ada kesimpulan yang kita anggap prematur, tetap mereka, teman-teman kita itu sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Tapi walaupun demikian tetap harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi itu psikososialnya seperti apa. Terus handphone itu bukan jadi satu-satunya kunci, tetapi itu menjadi sesuatu yang penting. Karena di handphone itu tercatat semuanya, baik obrolan maupun email maupun foto atau pembelian tertentu. Nah, yang kita ketahui beberapa hari ini tiba-tiba handphonenya menyala. Sorry, bukan handphonenya menyala, tapi aktif gitu. Aktif itu menurut saya adalah sebagai angin segar aja, berarti ada seseorang yang mengetahui aktivitas gitu. Tapi yang tetap dikhawatirkan adalah ketika dia bisa membuka akun tersebut, bisa menghapus beberapa hal yang mungkin bisa menjadi bukti gitu. Walaupun demikian, tetap ada walaupunnya, tetap bisa dibuka kalau kita bisa menghubungi providernya. Jadi kita tetap bisa membuka. Tapi kalau ada yang sampai dihapus, berarti ini kan ada sinyal-sinyal tertentu bahwa ini disengaja gitu. Oke, kira-kira siapa yang bisa mendapatkan akses untuk menghapus bukti dan segala macam itu? Yang bisa mengakses bukti berarti orang yang menemukan, yang bisa membuka tadi itu. Berarti kan kalau itu dibuka lewat handphonenya, berarti ini adalah angin segar bahwa handphone itu sebetulnya tidak hilang, tadi dipegang oleh pihak lain gitu. Nah, kalau yang ada memiliki kunci password dan segala macam betul sekali gitu, betul sekali. Kalaupun dia tidak punya kunci passwordnya atau tidak mengenal, berarti adalah orang-orang pintar terkait dengan IT sehingga dia bisa mengetahui bagaimana cara membuka password seseorang yang sudah tidak ada. Ini kan berarti kan ada indikasi-indikasi ada orang ketiga atau keterlibatan pihak lain dalam pembunuhan ini gitu. Ini masih panjang sih sepertinya Mbak dan Mas Siap. Tapi bahwa saya sejauh ini saya yakin ketika narasi-narasi ini tuh tidak kita terima dengan prematur dan kita terima dengan legowo seperti ini, keluarga juga tetap berjuang, ini insya Allah akan tetap terbuka. Seberapa penting dari sisi pengungkapan sebuah kasus yang masih menjadi misteri, amplop yang ditemukan pihak keluarga, kemudian juga 2 rekan kerja yang terakhir bersama-sama dengan Arya Daru, untuk dapat didalami, tidak dalam arti ini sebenarnya clue nih yang bisa untuk didalami oleh pihak kepolisian. Oke, sekarang kita bergeser ke amplop tadi itu. Amplop itu dikirimkan H+1 ketika pemakaman. Berarti yang mengirimkan itu kan ada seseorang yang dengan sengaja, tidak mungkin ini tidak sengaja. Walaupun bisa jadi itu karena provokator, tapi yang pertama adalah orang yang terlibat dengan kode-kode tertentu. Entahlah, saya karena nggak bisa membaca kode-kode itu, tapi secara nyata bintang itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang terang gitu. Bisa jadi itu karena korban ini adalah mempunyai kedudukan atau profesi tertentu yang baik gitu. Yang satunya cinta. Love itu bukan berarti hanya cinta, tapi emosi. Apakah kejadian ini berhubungan dengan sesuatu yang menimbulkan emosi yang tidak selesai gitu? Lalu yang bunga itu saya tidak bisa mengartikan secara gamblang apakah itu melati ataukah bunga kematian gitu ya. Tapi yang jelas pengiriman barang-barang ini itu adalah dilakukan dengan cara sengaja. Kalau dia bunuh diri, dia akan mengirimkan message-nya itu ke keluarga bahwa aku sudah tidak tahan dengan ini semua. Tapi kalau ini dikirim, ada surat begitu ya? Iya, betul sekali gitu. Tapi kalau ini dikirimkan oleh pihak lain, berarti kan ada indikasi orang lain pengen menyampaikan bahwa ini loh aku ada, ini loh aku pelakunya, ini loh aku tahu gitu. Atau apalah gitu ya. Berarti kalau ada indikasi dari pihak ketiga, berarti ada kemungkinan memang ini ada sesuatu yang tidak wajar dari kematian korban. Oke, Pak Dwi, tekanan dari keluarga seperti apa
mengenai adanya clue tambahan, ada pengiriman paket dan segala macam gitu. Apa yang diinginkan sejauh ini? Keluarga hanya ingin keterbukaan supaya pertama adalah tidak divonis cepat bahwa almarhum adalah bunuh diri. Kalau artinya kan apa yang di hasil forensik, hasil pengumuman penyelidikan dan bunuh diri menurut kami ya. Itu yang paling pokok sebenarnya. Jadi karena kasarnya kalau orang bunuh diri itu aib bagi keluarga, itu yang membuat drop. Kalau yang lain-lainnya hanya turutan, misalnya ada masalah affair, memang itu baru kita ketahui setelah ada kasus ini, itu membuat pihak keluarga juga jadi drop juga gitu loh. Jadi tekanan itu yang membuat pihak keluarga begitu lama baru muncul gitu. Baik, baik. Pak Dino, terakhir sebagai seseorang yang mengenal sosok dari Arya Daru, Pak, terakhir apa yang mau disampaikan agar kasus ini dapat terbuka secara terang benderang? Pak Dino? Pak Dino, boleh di-unmute, Pak? Sorry, oke. Ya. Oke, bisa dengar sekarang kan? Ya. Ya, silakan Pak. Arya Daru tidak bisa dibiarkan mati seperti itu ya, karena dengan asumsi yang besar dari berbagai pihak bahwa ini adalah suatu kemungkinan aksi pembunuhan. Jadi terus diselidiki dan dari Kemlu juga perlu perhatian yang besar ya, karena seorang untuk pertama kalinya ya ada kemungkinan seorang stafnya itu meninggal dan kemungkinan dengan aksi pembunuhan. Dan tadi saya setuju sekali bahwa kalau memang dia bunuh diri, kenapa tidak ada pesan untuk keluarganya? Paling nggak kan dia ninggalin untuk istrinya, ini nomor rekening saya, ini passwordnya, ini segala macam. Pasti ada pemikiran itu dari Arya Daru kalau memang kasusnya bunuh diri. Tapi ini sama sekali tidak ada indikasi ke sana. Jadi saya benar-benar menghimbau, ini juga penting bagi semua diplomat Indonesia ya, yang bertugas, bahwa mereka perlu ada kepastian, kenyamanan bahwa mereka bisa melaksanakan tugas, dan kalau ada apa-apa ada institutional backup gitu ya, bukan hanya dari segi empati gitu ya, tapi perhatian kelembagaan bahwa perlu diselidiki dengan tuntas apa yang terjadi yang sebenarnya, dan kalau ada pembunuhan harus diungkap siapa pembunuhnya. Baik, walaupun pagi hari ini memang tidak ada perwakilan dari pihak kepolisian, tapi kita juga sangat berharap pihak kepolisian bisa juga meneruskan temuan-temuan baru dari pihak keluarga dan mengusut tuntas mengenai kematian dari Arya Daru. Terima kasih banyak Pak Dino, Pak Dwi, dan juga Mbak Hanifah sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan kondisi terkini dari depan gedung DPR. Tetap bersama kami.